saya rasa marketnya lebih kuat untuk mencoba stay lagi di atas 6940. Jadi ini udah bagus sih. Jadi bakal ada ranging lebar antara 6850 sampai 6940. Hmm, berarti selama di atas MA 200 nih ya kok. Iya, sebenarnya ada Yes, peluang untuk breakout ya. yes, Karena yes, yes. selama tahun 2023 ini udah percobaan ketiga kali ya. Kalau nggak salah Ya, belum bisa breakout dari resistennya ya 6950, 6960 gitu. ya. Cuma kali ini sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kan memang kita nggak ada momentum, volume juga pelan-pelan hilang. Nah, kalau kali ini kan kita lihat volume juga bagus ya. Volume Hmm, bagus, terus kita lihat juga tidak ada katalis jelek, kita minim katalis jelek, malah arahnya ini katalisnya yang ke depan malah positif semua nih. Jadi menurut saya sih overhang di market udah habis ya. Jadi overhang di sudah market reda udah ya kok. habis. Jadi harusnya nggak ada alasan bagi ISG untuk kembali menguji 6.600 saat ini. Oke, menarik, menarik. Kemudian kalau ini sambil nunggu Cizap ya, Cizapnya belum bisa join nih kayaknya. Hmm, Oke, mungkin kalau dalam seminggu terakhir ini kan suku bunga Amerika juga kembali naik ya 25 basis poin dan itu hmm. juga sesuai ekspektasi ya kok. Kalau dari Bernard sendiri melihat apa suku bunga ini gimana sih kok? Apakah ini sudah benar-benar peak atau nanti ini masih bisa naik lagi sekali lagi gitu? Oke, sebelumnya memang benar market ini udah price in karena Hmm. sejak Powell melakukan speech di bulan Mei itu sebetulnya market udah siap untuk kenaikan di hari ini. Bahkan menurut saya sudah siap bahkan untuk kenaikan di bulan September seperti itu. Jadi mereka sudah well anticipate dan bulan Mei gejolaknya udah selesai dan sudah price in. Dan masalah kemungkinan naik lagi atau enggak, saya melihatnya seperti ini. Sebetulnya dari Amerika sendiri, real interest rate-nya udah positif ya. Real interest Hmm. rate-nya udah positif, jadi interest rate mereka udah di atas dari inflasi. Nah, kalau secara logika sih harusnya udah nggak ada alasan bagi mereka untuk menaikkan suku bunga kembali. Tapi kita juga melihat bahwa kemarin data consumer confidence itu rebound dari kemarin udah 6 bulan 7 bulanan stay di 100 tiba-tiba di 118 ya, di atas Betul. dari konsensus. Terus kita tahu juga GDP Amerika kuat, kemarin juga di atas konsensus growth 2% lebih. Dan kita juga tahu bahwa data tenaga kerjaan di Amerika ini juga selalu di atas konsensus. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menyebabkan pemerintah Amerika, Powell pada khususnya, sedikit lebih konservatif. Jadi mereka lebih berhati-hati sebelum mereka melakukan pausing suku bunga. Tapi menurut saya, whatever the choice, apakah itu stay di posisi sekarang ataupun nanti naik 25 basis point, harusnya udah tidak ada gejolak di market. Karena ujungnya udah kelihatan. Seperti itu. Iya. Halo. Halo, Ko. Halo Ciza. Halo. Oke, aman. Dah, Halo. dah. Oke. Oke, Ya, oke. jadi Lanjut, Ko. Lanjut, kurang Ko. lebih, Aku tahu jadi nih. jadi kurang lebih seperti itu sih. Apapun yang terjadi di bulan September nanti, menurut saya market udah nggak akan overreact. Karena sebetulnya yang menyebabkan market bereaksi ketika suku bunga naik itu bukan masalah ininya, bukan masalah kenaikannya, tapi masalah mereka tidak tahu ini naik sampai kapan. Sedangkan Hmm, sekarang ujungnya udah kelihatan seperti itu. Jadi ya apapun keputusannya, saya rasa market udah nggak akan ada gejolak. ya. Kalau kita lihat juga dari Dow Jones, kemudian dari S&P dan apa namanya ISIC juga udah rally-rally terus ya kok. Sementara Betul, ISG betul. tertahan di resisten gitu ya, belum bisa kemana-mana gitu. Menurut saya momentumnya nanti ketika bulan Agustus mungkin kita akan jadi bank sentral pertama yang akan menurunkan suku bunga. Oke, di bulan Agustus ya kok. Ya, jadi saya cukup confident mengenai kemungkinan bank sentral kita akan menjadi bank pertama yang akan menurunkan suku bunga. Karena kita punya fundamental yang berbeda, kita punya growth yang sustain, terlepas dari Q2 kita punya call dipukul sampai 120, ternyata kita masih bisa growth GDP di 5%. Hmm. Kita punya neraca perdagangan surplus 39 kali berturut-turut.
Jadi ini betul. sesuatu yang menyebabkan pertimbangan dari bank sentral kita, oh ya kita secara fiskal kita kuat, kita nggak takut outflow dan kita nggak akan takut mata uang kita melemah Melemah. karena adanya outflow karena kita punya kondisi fiskal saat ini sangat berbeda dengan setahun 2 tahun lalu ketika kita terlambat menaikkan suku bunga dan terjadi outflow besar-besaran Oke, seperti itu. oke. Kemudian kalau kita lihat ya, berarti arahnya ini saat ini udah siap-siap ya market mungkin sudah ancang-ancang terjadi penurunan suku bunga nih kok. Ya, Siap. kemudian kalau kita lihat apa untuk sektor yang akan diuntungkan kira-kira apa nih? Iya. Jadi sebetulnya market Indonesia sendiri ini kan masih terbelah ke dua pandangan ya, bahwa kita still pausing sampai akhir tahun atau kita mungkin immediately dalam 1-2 bulan ke depan akan cut rate. Nah, kalau saya pribadi sih sejak kita melewati bulan Mei Juni itu adalah masa-masa kita akumulasi dan sekarang adalah masa kita menunggu hasil akumulasi itu. Nah, kalau mau ditanya sektor apa spesifiknya, kalau saya sendiri sih terus terang result base ya. Saya sendiri result base. Jadi nggak peduli apapun sektornya, yang resultnya bagus pasti akan di-appreciate. Nah, tapi kalau kita melihat secara sentimen khusus dari suku bunga yang akan turun, ya nggak lain nggak lagi ya pasti kita melihat BSDE, CTRA itu raja properti yang mungkin akan sedikit banyak menikmati keuntungannya seperti itu. Nah, kalau diomong banyak nggak sih penurunan suku bunga ini akan berimplikasi kepada penjualan properti? Sebetulnya boleh dibilang enggak juga, karena apa? Kemarin itu kan naiknya suku bunga itu kan naik cepet banget kan. Banyak bank-bank yang di Indonesia sendiri itu yang sebetulnya masih menahan suku bunga mereka. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu kenaikan suku bunganya tidak sedrastis kemarin, tapi lama. Sehingga bank itu mentransmisikan kenaikan suku bunga itu langsung di-pass on ke suku bunga kredit. Kalau sekarang ini enggak nih. Kebanyakan simpanan juga gitu-gitu aja, bahkan beberapa bank digital malah cut mereka punya bunga ya, bukan malah naikin gitu kan. Dan untuk bunga lending juga enggak beda jauh. Lending KMK di BCA juga masih bisa dapat 8-9% gitu kan. Belum ada perubahan yang signifikan seperti itu. Jadi lebih ke arah apa ya? Karena bunganya lebih longgar, mungkin nanti penyaluran kreditnya juga lebih leluasa. Nah, itu yang bisa mendrive orang mungkin lebih gampang untuk melakukan perluasan usaha ataupun membeli properti. Lebih ke arahnya ke situ sih, Bian. Seperti itu. Kok bicara tadi, Ko Bernard bilang bahwa Indonesia mungkin akan di bulan Agustus ya, Ko ya, untuk suku bunga. Kira-kira seberapa optimis Ko Bernard melihat performance dari IHSG mungkin di Q3 gitu, Ko? Karena kita udah berlalu nih dari first Q sampai second Q. Apakah secara, bukan seasonal sih, karena kan kita lihat kadang tahun ini sama tahun sebelumnya mungkin agak sedikit berbeda, Ko. Nah, mungkin kalau di tahun ini, mana nih yang mungkin akan bersinar gitu dari di antara semua quarter gitu, karena tahun lalu kita expect bakal ada window dressing bla bla bla, ternyata kan nggak tahun ini window dressingnya dahsyat harusnya. Tahun ini harusnya window dressingnya dahsyat. Jadi buat teman-teman ya siap-siap posisi ya dari sekarang. Saya percaya tahun ini window dressingnya bakal dahsyat. Saya punya target pesimis IHSG di 71, target optimisnya di 73. Oke, wow. Cukup tinggi ya, range itu. Berarti karena dari range saat ini ya? Iya. Karena bagi saya udah nggak ada downside ya, udah nggak ada alasan bagi IHSG untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk secara flow, kalau kita lihat, selama 2022 akhir, banyak orang yang keluar dari market, terutama retail ya. Banyak retail yang udah kembali ke kerjaannya, ke sektor real. Itu semua udah selesai. Jadi downturn-nya udah nggak ada. Jadi kalau kita ngomong liquidity rush di bursa ini sudah selesai. Yang ada hanya liquidity in sekarang itu. Liquidity in dari mana? Bayangin, selama ini semua dapen-dapen, semua insti yang sifatnya terima iuran, mereka itu kan punya arahan investasi untuk target return investasi ya. Yes. Selama 2022, mereka punya iuran, nggak usah mikir lah. Beliin instrumen pendapatan tetap, itu 7%, 7,5% udah
mencakup ke target return mereka gitu kan. Nah, saat ini yield obligasi udah di 6,1 dan 6,2, rata-rata segitulah. Yield obligasi udah range 6,1 sampai 6,2%. Artinya, setiap iuran yang masuk ke BPJS, iuran yang masuk ke dana pensiun, mereka ini harus belanja nih untuk mencapai ke target investasi mereka. Belanjanya nggak bisa ke fixed income lagi gitu kan. Nah, ini yang nanti akan jadi inflow ke bursa kita gitu. Jadi kalau kemarin 2022 tengah ke belakang kita ngomongnya outflow, karena duit keluar menjadi katakanlah orang kerja dan lain-lain, yang berikutnya adalah inflow. Inflow. Karena mereka insti ini terima duit iuran terus, mereka harus belanja ke saham. Karena mereka kalau belanja ke fixed income lagi udah nggak nutup nih. Jadi harus dialokkannya ke equity atau saham ya? Sinyalnya Ko Bernard kayak ada problem. Iya nih. Tes. Oke. Tes. Oke, jadi aman. Jadi kalau bisa dikatakan institusi akan lebih mengalokasikan ke saham ya, ya, equity ya. Yes. Kurang lebih mereka kan lebih bermain di risky aset ya. Ya, jadi apakah oke. Sorry, kok bicara risky aset apakah bicara risky aset apakah cuman kenanya ke saham atau mungkin nanti bakalan ramai lagi nih kok bicara kripto, bicara P2P, bicara yang lain-lain gitu kok. Oke, kalau kita ngomong dana insti, dana dapet, dana BPJS, ya otomatis kan mereka pilihannya risky asetnya cuma satu ya. Nggak bisa ke yang lain-lain. Mereka pasti mainnya cuma saham. Bicara retail investor, P2P, mau ke kripto, menurut saya itu udah nggak gede ya. Menurut saya itu udah nggak gede, karena apa? Saat ini concern dari para retail sekarang udah bukan masalah cari duit di market ataupun derivatifnya. Mereka concernnya cari duit di kerjaan real saat ini. Seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan nih dari Pak Yohanes. Boleh dibacain, Vin? Oke, ini mungkin pertanyaannya yang tadi ya nih. Bagaimana? Yo. Belum sih, belum. Cuman kelewat aja, tadi kan udah ngebahas tentang US ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan, bagaimana pendapat mengenai yield curve control dari Bank of Japan ya? Gimana Pak? Iya, jadi kalau kita ketahui tadi itu sebetulnya hari ini kita semua berharap bahwa Jepang itu mulai menaikkan suku bunga. Karena kita merasa suku bunga di Jepang ini yang selama ini tetap dijaga untuk tidak naik, terlepas bahwa inflasi mereka udah kemana-mana gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat, Jepang ini sedang memasuki era industrialisasi 4.0 nih. Jadi otomatis kan mereka sekarang juga lagi menggenjot, mereka punya industri, mereka lagi memperbaiki ekonomi dalam negerinya, dan kalau dilihat, oke, inflasi ada di Jepang, tapi itu sebetulnya karena apa? Karena kenaikan daya beli mereka, karena mereka bisnisnya jalan gitu kan, karena mereka inflasi dengan growth, bukan stagflation loh. Dan di sini sebagai negara eksportir, mereka itu pasti lebih senang kalau mata uangnya lemah. Nah, tinggal mau seberapa lama mereka dijaga seperti itu kan. Karena kan bagaimanapun juga kondisi yen seperti ini pelemahan yang luar biasa, tidak umum ya. Dan menurut saya sih ini udah bottom. Jadi sooner later opsinya bagi government Japan pasti sedikit banyak harus align terhadap inflasi mereka, seperti itu.